Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurisa Apriliawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang risk and return dalam mengambil keputusan investasi. Dalam berinvestasi, maka tidak akan lepas dalam membahas mengenai risk and return, di mana prinsip investasi yakni high risk, high return. High risk, high return merupakan prinsip investasi yang mengacu pada kemungkinan memperoleh keuntungan yang tinggi dengan resiko yang tinggi. Saat berinvestasi, resiko dan keuntungan selalu berjalan seiring, semakin besar resikonya, semakin besar pula potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Nah, semakin besar pula keuntungan diperoleh, sebaliknya semakin rendah risikonya, maka semakin rendah pula potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Kemudian ada contoh investasi adalah saham. Saham termasuk mempunyai potensi imbal hasil yang tinggi, namun resikonya juga tinggi. Sebaliknya, obligasi dan deposito tergolong investasi berisiko rendah. Indikator yang dapat digunakan untuk menghitung risk and return adalah IHSG. Indeks harga saham gabungan adalah indeks pasar saham yang mencerminkan kinerja seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham gabungan digunakan sebagai proksi untuk portofolio pasar yang kemudian dapat digunakan untuk menghitung resiko sistematis dan kinerja yang disesuaikan dengan resiko suatu portofolio. Namun, bukanlah satu-satunya indikator yang dapat digunakan untuk menghitung return dan risk. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi pergerakan harga saham seperti pertumbuhan PDB, laju inflasi, dan perubahan kurs. OJK juga mendefinisikan IHSG sebagai indeks yang mengukur perkembangan harga seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk menghitung risiko, Anda dapat menggunakan indeks harga saham gabungan sebagai acuan. Indeks harga saham gabungan dihitung dengan menggunakan rata-rata yang seimbang berdasarkan jumlah saham yang ada di market value weighted average index atau bursa saham itu sendiri. Nilai dari dalam indeks harga saham gabungan adalah jumlah secara kumulatif saham yang dikali dengan harga saham pada hari dasar 1. Untuk menghitung risiko, Anda dapat memperhatikan pergerakan indeks harga saham gabungan pada platform analisis teknikal seperti ChartNexus, Stock Charts, TradingView, atau lainnya. Kamu juga dapat menganalisis indeks harga saham gabungan pada platform trading saham dari sekuritasmu. Atau grafik indeks harga saham gabungan dalam bentuk Chartdaltics atur rentang waktu analisis sesuai strategi trading dan investasi. Kemudian perhitungan risk dapat dilakukan dengan rumus standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana harga aset atau pengembalian investasi bervariasi dari rata-rata mereka. Kemudian untuk menghitung resiko dengan standar deviasi, Anda dapat melakukan langkah-langkah berikut, yaitu menghitung rata-rata atau mean dari data harga saham. Kemudian mengurangi setiap data harga saham dengan rata-rata. Jadi menghitung rata-rata dulu, kemudian mengurangi data harga saham dengan rata-rata. Hasil dari nomor 2 tersebut dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, tersebut dijumlahkan, kita mendapat varian. Setelah itu, varian tersebut diakar, maka kita dapat mendapat standar deviasi. Rumus untuk menghitung standar deviasi adalah N V dikurangi 1 dikurangi IV dikali 2, di mana adalah standar deviasi V adalah harga saham, IV adalah harga rata-rata, dan N adalah jumlah data harga saham. Untuk menghitung return saham, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu metode rata-rata aritmatik. Konsepnya adalah dengan mencari rata-rata dulu, yaitu menjumlahkan seluruh data return, kemudian membaginya dengan jumlah data yang digunakan. Kemudian ada metode rata-rata geometrik. Konsepnya adalah dengan mencari rata-rata geometrik, yaitu mengalihkan seluruh data return, kemudian diakarkan dengan jumlah data yang digunakan. Kemudian ada metode standar deviasi, konsepnya
Menghitung seberapa jauh data return dari rata-rata data return, semakin besar standar deviasi, semakin besar resiko dari instrumen investasi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.